Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini, kita akan membahas teori Disney Pixar dari Alex Bell yang super sangat mind-blowing. Alex Bell menonton franchise film Cars bersama seriesnya juga, dan dia menemukan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Sebuah teori yang akan menjadikan serial Cars ini menjadi lebih masuk akal dibandingkan sebelumnya. Penasaran? Langsung saja, ini dia teori gelap Disney Pixar part 72 dari Alex Bell, episode Cars. Bersiaplah. Alex Bell kemarin baru saja mengeluarkan video terbarunya yang menguliti salah satu animasi favorit kita, yaitu Cars. Dan kita pengen banget kalian juga merasakan kengeriannya juga, jadi kita bikinin video ini untuk retelling teori dari Alex Bell itu supaya mudah untuk dipahami. Tapi kalian juga wajib banget ya buat nonton video aslinya dan juga subscribe ke channelnya Alex Bell. Linknya udah kita taruh di bawah. Jadi, Alex Bell menyadari bahwa universe Cars ini memang tidak dipungkiri memanglah aneh. Dan sama seperti yang kita rasakan, keanehan itu berasal dari tidak adanya manusia di universe ini. Bahkan mereka memiliki kerangka dinosaurus yang mereka sebut sebagai Dino Cars, tapi kerangka manusia sama sekali tidak ditemukan. Seperti ada rantai evolusi yang hilang, seolah manusia musnah begitu saja. Kita tentu sudah mengenal teori bahwa Cars ini sangat kemungkinan bersetting di masa depan, di mana manusia telah musnah dan bahkan AI atau mesin telah menggantikan manusia. Tapi kerangka manusianya tuh tidak pernah ditemukan, sementara mereka bisa menemukan kerangka dinosaurus yang bermacam mobil, dan itu terasa sangat janggal. Ditambah lagi dengan fakta bahwa segala hal yang ada di dunia Cars sebenarnya sama dengan dunia manusia. Di sana ada patung Liberty yang diganti dengan mobil, Sphinx di Mesir yang juga diganti dengan mobil, hingga Matterhorn yang juga berbentuk seperti mobil. Segala sesuatunya itu sama, cuma semuanya itu diganti dengan mobil. Tidak hanya itu, binatang, serangga, hingga tanaman itu juga berbentuk mobil. So, what happened? Apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini? Nah, Alex Bell percaya bahwa dunia ini memang alternate universe dari dunia kita. Semua hal sama di dunia ini, tapi semuanya diganti dengan mobil. Mungkin di universe lain ada dunia kita juga, tapi semuanya ya telah diganti dengan motor, pesawat, atau bahkan benda mati seperti batu dan yang lainnya. Kalau kalian nonton Everything Everywhere All at Once, itu juga sama. Ada dunia kita tapi penghuninya beda. Salah satu yang paling kita ingat di film itu adanya manusia seperti kita, tapi jari-jarinya tuh berbentuk sosis. Itu jujur geli, aneh sekaligus disturbing sih. Nah, Cars ini juga sama. Segala halnya tuh sama dengan dunia kita, tapi semuanya tuh udah diganti sama mobil. Paham ya? Jadi menurut Alex Bell, universe Cars ini tuh sebenarnya tidak termasuk ke dalam timeline besar Disney Pixar. Tapi ini adalah dunia baru yang memang tidak ada manusia di dalamnya, gitu. Jadi ini tuh terpisah dari timeline Disney yang katanya kan ini bersetting di masa depan. Tapi menurut Alex Bell, ini tuh enggak, ini tuh emang dunia sendiri, dunianya tuh beda gitu. Satu hal lain yang menguatkan teori ini adalah bagaimana kejadian alam di universe ini juga bentukannya tuh mobil. Kayak tadi ada Matterhorn, awannya aja tuh berbentuk mobil. Hingga tebing dan ngarainya juga berbentuk mobil. Gimana? Apa kalian lebih mempercayai bahwa universe Cars terpisah dari timeline besar Disney Pixar? Well, jika memang universe ini terpisah, lantas kenapa? Apa yang membuatnya disturbing? Apa yang membuatnya mengerikan sehingga video asli dari Alex Bell bisa ditonton hingga 1,5 juta kali hanya dalam 1 hari saja? Kenapa? Nah, ini dia nih. Alex Bell merasa bahwa segala hal yang ada di Cars itu semuanya normal. Mobil-mobil di sana ya ibaratnya manusia, kayak melakukan keseharian mereka. Ada yang jadi petugas SPBU, ada yang kerja di bengkel, ada yang jadi polisi, bahkan mungkin ada yang jadi relawan MBG. Oh enggak dong. Pokoknya semuanya itu normal, kayak manusia pada umumnya, cuma emang diganti dengan mobil. Kecuali satu mobil ini, yaitu Matter. Well, mobil seperti Matter, Lightning McQueen, dan lainnya adalah manusia di dunia kita. Jadi ya makanya seperti yang kita sebutkan sebelumnya, mereka memiliki profesi dan kebiasaan seperti kita, layaknya manusia. Mereka semua melakukan kegiatan yang normal kecuali Matter. Ada satu hal yang Alex Bell notice bahwa Matter tidak seperti mobil normal pada umumnya. Alex Bell melihat bahwa Matter ini selalu berada dalam situasi yang sangat janggal dan kebetulan. Kesannya sangat tidak mungkin tapi itu benar-benar terjadi. Contohnya tentu saja dapat kita temukan dalam film Cars 2. Ketika banyak fans yang mengecam Cars 2 karena ceritanya yang di luar nalar dan jauh dari core ceritanya Cars,
Alex Bell merasa bahwa dia menemukan jawabannya lewat teori ini. Cars 2 tidak disukai oleh fans karena alur ceritanya yang terlalu berat. Selain itu, mereka juga tidak suka karena merasa bahwa Mater terlalu mendominasi dan mengada-ngada. Di seri pertama, Mater digambarkan sebagai pria atau mobil pria yang sederhana, tidak kenal peradaban luar dan sebagainya. Namun dalam seri keduanya, Mater tiba-tiba menjadi mata-mata internasional, tergabung dalam organisasi elit hingga mendapat gelar kehormatan dari ratu. Fans merasa bahwa ini terlalu random, dan tiba-tiba, ini adalah keanehan pertama dari Mater dari teori ini. Kenapa? Kenapa dia bisa ada dalam situasi yang sangat tidak mungkin, tapi ternyata itu benar-benar terjadi. Dan keanehan itu tidak berhenti di sana. Disney kemudian merilis series Mater Tall Tales di Disney Plus, yang mana di sini Mater jauh lebih aneh lagi. Kalau di Cars 2, tadi dia gabung dalam konspirasi besar, menjadi mata-mata elit hingga diberi penghargaan dari ratu. Di series ini bahkan dia menjadi pemadam kebakaran, menjadi astronot, menjadi pegulat, menjadi dokter, dan profesi yang lainnya. Kayak semua profesi itu bisa dia lakukan. Oke, sebagai konteks, series Mater Tall Tales ini adalah serial animasi pendek dan terbatas. Durasinya kurang dari 10 menit yang menceritakan tentang Mater dan segala profesinya tadi. Dalam satu episode, dia bisa menjadi pemadam kebakaran, di episode lain dia jadi pegulat, dan begitu seterusnya. Pokoknya, setiap episode tuh beda-beda. Oke, di sini emang judulnya Mater Tall Tales ya, atau semacam dongeng atau cerita rakyat tentang Mater gitu. Mungkin ini hanya dilebih-lebihkan saja, namanya juga dongeng. Tapi ternyata itu tidak benar sama sekali, dan ini bukanlah dongeng. Karena di ending di setiap episodenya, selalu ada pembuktian bahwa kejadian itu benar-benar terjadi. Jadi hal-hal yang tidak mungkin yang diceritakan oleh Mater di series ini, di ending selalu terjadi. Selalu ada karakter dari dongeng itu yang tiba-tiba muncul di hadapan orang-orang yang membuktikan bahwa cerita yang diceritakan oleh Mater sebenarnya adalah asli, bukan buatan. Orang saksinya ada, sama kayak waktu di Cars 2, orang-orang pada nggak percaya saat Mater menceritakan soal pengalamannya menjadi detektif internasional. Mereka nggak percaya dengan superjet, mobil terbang, dan yang lainnya. Tapi tiba-tiba mereka semua datang begitu saja hingga membuat semua orang kaget. Jadi bisa dipastikan bahwa setiap dongeng yang ada di Mater Tall Tales sebenarnya adalah kejadian nyata. Permasalahannya adalah, kenapa McQueen sama sekali tidak ingat? Oke, coba deh kalian tonton beberapa episode dari Mater Tall Tales. Selain endingnya selalu menghadirkan saksi atau tokoh dari dongeng itu, episode-episode ini juga selalu diakhiri dengan McQueen yang kebingungan karena ternyata selama ini dia juga menjadi saksi dari cerita heroik Mater. Coba kalian perhatikan salah satu episodenya. All around. What did you do? Well, don't you remember you was there too? What? Ternyata semua dongeng itu tuh nyata dan McQueen juga merupakan bagian dari cerita itu. Dia berada di sana saat kejadian. Dari scene ini kita bisa melihat ketidakpercayaan McQueen atas aksi heroik yang dilakukan oleh Mater. Namun langsung dibantah oleh Mater karena McQueen juga ternyata ada di sana. Dan tiba-tiba McQueen kaget karena ia benar-benar ada di sana. Cukup aneh bukan? Di sini juga McQueen terlihat nampak tidak ingat bahwa dia pernah berada dalam situasi yang heroik bersama Mater. Tapi ketika Mater bilang bahwa dia juga ditemenin sama McQueen langsung dibawa ke kejadian itu untuk mengingatkannya bahwa ya kejadian itu benar-benar terjadi. Paham gak sih? Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Jika semua dongeng yang diceritakan oleh Mater adalah kenyataan dan McQueen juga ada di sana sebagai saksinya, kenapa McQueen sama sekali tidak ingat? Nah, Alex Bell menemukan beberapa teori yang berkembang di kalangan fans yang mengatakan bahwa mungkin McQueen mengalami amnesia atau demensia. What? Gejala yang berkaitan dengan hilang ingatan, sistem saraf, dan yang lainnya. Karena kan di sini McQueen udah banyak mengalami kecelakaan hingga near-death experience. Maka tidak heran jika fans menganggap bahwa mungkin McQueen mengalami amnesia atau demensia. Namun, Alex Bell tidak yakin dengan teori ini karena dia menemukan sesuatu yang sangat aneh. Dalam episode Moon Mater, kita melihat Mater menjadi seorang astronot dan dia pergi ke bulan. Tapi dalam episode ini, warna catnya Mater itu tuh warna biru. Dan itu memang fakta ya. Dalam film Cars yang pertama, kita pernah melihat flashback yang memperlihatkan Mater yang masih menggunakan cat warna biru. Jadi kemungkinan Mater yang jadi astronot ini ya pasti ada di masa lalu. Iya dong, karena kan warna catnya aja tuh masih warna biru, belum berkarat seperti sekarang. Bahkan mungkin ya waktu itu dia belum tinggal di Radiator Spring. Nah, yang aneh adalah dalam episode ini dihadirkan McQueen juga seperti episode lainnya.
Di sini, McQueen nampak sudah mengenal Mater. Padahal, seperti yang kita tahu bahwa McQueen pertama kali bertemu dengan Mater itu ya di film Cars yang pertama saat dirinya bangun tidur dan langsung melihat Mater. McQueen pertama kali bertemu dengan Mater saat dirinya sudah berkarat. Kok bisa di episode Moon Mater ini yang terjadi di masa lalu kok ada McQueen? Padahal McQueen baru kenalnya aja tuh di film pertamanya gitu. Yang Maternya itu udah berkarat. Paham kan maksudnya? Jadi ini bukan sekedar amnesia atau demensia, tapi ada kontradiksi waktu. Di mana McQueen yang seharusnya tidak ada di masa lalu, kenapa dia tiba-tiba ada di sana dan udah mengenal Mater? Nah ini sih teorinya mulai merinding dan menarik. Alex Bell datang dengan sebuah teori yang super mind-blowing. Bahwasanya ternyata menurut dia, Mater adalah karakter yang sangat kuat karena dia bisa mengubah reality. Kalian pernah denger gak sih istilah reality warping? Itu adalah kemampuan untuk mengubah, memutarbalikan, atau memodifikasi realitas sesuai dengan keinginan. Dan seringkali mengabaikan hukum fisika atau sains. Jadi ketika ada sosok yang bisa reality warping, apa yang dia ucapkan bisa jadi kenyataan. Misalnya, kalau dia mau Monas itu ada di Bekasi, ya udah tiba-tiba semua orang Indonesia tuh tahu kalau Monas itu tuh ada di Bekasi dan Monasnya juga pindah ke sana. Atau ketika dia bilang bahwa MBG itu sebenarnya nggak ada, ya udah tiba-tiba nggak ada MBG. Nah, itu tuh yang disebut dengan reality warping. Kalau kalian nonton episode Black Mirror season 7 judulnya Betty Noir, itu adalah salah satu contoh dari reality warping, di mana salah satu karakternya bisa mengubah kenyataan menjadi kenyataan yang lain. Sama kayak di The Black Mirror, awalnya si karakter utamanya juga ngerasa kalau dia mungkin udah lupa gitu ya. Padahal dia nggak lupa sama sekali, tapi realitinya aja yang emang udah berubah. You work for me, both of you. Yes, love. You worship me Yes, yes, ma'am. because I am the empress of the universe. Hail Maria. Nah ini terjadi pada Mater. Dia yang mengubah reality dan orang-orang menganggap bahwa McQueen pelupa atau demensia atau bahkan amnesia. Padahal tidak sama sekali karena ternyata realitinya yang diubah oleh Mater. Paham gak sih? Jadi intinya adalah ternyata Mater, karakter yang terlihat konyol ternyata memiliki kekuatan yang sangat powerful. Yaitu dia bisa mengubah kenyataan. Tentu saja Alex Bell membuat teori ini disertai dengan berbagai bukti yang meyakinkan. Yang paling pertama adalah ya tadi di series Mater Tall Tales. Di sana, berbagai kejadian yang terasa mustahil ternyata benar-benar terjadi dan menjadi kenyataan saat Mater mengucapkannya. Tiba-tiba Mater jadi pemadam kebakaran, tiba-tiba dia jadi pegulat, jadi dokter, hingga menjadi astronot. Dan ini diperkuat lagi oleh McQueen yang juga tidak ingat bahwa dirinya ada di lokasi kejadian dan bahkan dia kaget ketika berada di sana. Kebayang gak sih? Ketika Mater bilang kalau dia pernah ke bulan dan McQueen tidak percaya, dan Mater langsung bilang bahwa McQueen juga ada di bulan pada saat itu, tiba-tiba McQueen dan Mater beneran ada di bulan. Jadi setiba-tiba itu, tidak hanya itu, dalam film Cars 2, kita pernah melihat paspor dari Mater dan diperlihatkan bahwa Mater ini tuh lahir di Radiator Springs. Tapi ketika kita melihat series Cars on the Road episode 9 berjudul Getting Hitched, ternyata Mater ini tuh lahir di tempat yang lain. Bahkan sebenarnya dia adalah keturunan dari keluarga kaya semacam CEO gitu lah ya. Terdengar mustahil kan? Tapi itu benar-benar kenyataan. Apalagi ada McQueen was there too, alias McQueen juga ada di sana. Seolah-olah episode ini juga bagian dari Mater Tall Tales, di mana Mater bisa menjadi seseorang yang dia inginkan. Tiba-tiba ketidakkonsistenan ini jadi masuk akal ya. Bahkan Alex Bell yakin bahwa film Cars 2 itu juga sebenarnya adalah salah satu reality warping yang dilakukan oleh Mater. Bayangkan saja, genre film yang berubah sedrastis itu, dari yang tadinya animasi balapan dan slice of life di Radiator Spring, berubah menjadi cerita detektif dan konspirasi minyak di dunia internasional. Dan itu melibatkan Mater. Kebayang gak sih kalau suatu waktu Mater tuh bilang bahwa dirinya tuh pengen jadi detektif yang terlibat dalam konspirasi global dan ingin mendapatkan gelar kehormatan dari Ratu. Dia tinggal ngomong doang dan ternyata jadi kenyataan di Cars 2. Terdengar mustahil tapi ini adalah kenyataan, bahkan ya McQueen aja tuh ada di sana. Dan polanya juga sama. Di ending film Cars 2, Mater menceritakan kisahnya ini pada orang-orang yang tidak ada satupun percaya pada ceritanya. Tapi tiba-tiba orang yang diceritakan itu, yang dari dongeng itu tiba-tiba datang. Coba kalian perhatikan cuplikannya. Out of nowhere, this
beautiful spy car swoops in from the sky to save us. Rocket jets, flying spy cars. No, you're quite right. It does sound a bit far-fetched. Ollie, what are you doing here? Hello, Mater. It's so good to see you again. See, polanya tuh sama, baik di Cars 2, Mater's Tall Tales, hingga Cars on the Road. So, what matter exactly? Sebenarnya Mater ini tuh apa? Kenapa dia bisa mendapatkan kekuatan sebesar itu? Alex Bell sendiri sebenarnya tidak tahu. Mungkin dia memang terlahir dengan kekuatan itu, terus pura-pura bodoh, padahal sebenarnya dia adalah dalang dibalik anehnya universe Cars. Sampai pada akhirnya, Alex Bell menemukan sesuatu di credit scene film Cars 2. Di credit scene itu, kita melihat berbagai tempat yang dikunjungi oleh McQueen dan Mater. Coba kalian perhatikan cuplikannya. Nah, berhenti di sini. Apakah kalian merasa ada yang aneh dengan gunung itu? Ya, itu adalah gunung yang sempat kita mention di awal, Matterhorn. Gunung itu memiliki wajah. Dan seperti yang kita sebutkan sebelumnya, segala hal yang ada di Universe Cars ini kan berubah menjadi mobil, termasuk gunung ini. Lantas, wajah siapa yang ada di gunung itu? Itu tampak seperti wajahnya Mater. Oke, gunung ini terinspirasi dari sebuah gunung asli bernama Matterhorn dengan double T ya. Dan gunungnya tuh terletak di Eropa. Sementara di sini, gunungnya tuh berubah nama jadi Matterhorn dengan single T, yang mana itu adalah nama Mater. Jadi ada gunung berbentuk wajah Mater dan namanya juga Mater. Ngeri gak sih? Apa sebenarnya Mater memiliki kekuatan sebesar itu hingga dia bisa membuat gunung memiliki wajahnya sendiri? Secara sederhana, Alex Bell mulai mempertanyakan apakah Mater ini sebenarnya adalah Tuhan di universe itu. Dia bisa mengubah reality dan bahkan bisa mengukir wajahnya sendiri di gunung. Mungkin dia bukan Tuhan tapi punya kekuatan seperti Tuhan. Gila sih, ternyata Mater memiliki kekuatan sebesar itu karena menurut Alex Bell, dia adalah Tuhan di universe Cars. Makanya, universe ini aneh banget karena semuanya berubah jadi mobil. Oke guys, itu dia teori gelap Disney Pixar Part 72. Apakah kalian setuju dengan teorinya? Apakah kalian merinding dengan semua keanehan yang ada di Universe Cars? Tiba-tiba semuanya masuk akal ya jika dikaitkan dengan teori ini. Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontalagi.channel. Sampai jumpa di episode Nontalagi Channel berikutnya.